Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang akan memberikan secuil kembali cuilan Sirah Nabawiyah. Ya, ini tentang syariah, pasukan yang tidak dipimpin oleh Nabi. Pada bulan Jumadil Akhir, Rasulullah mendengar tahun 7 Hijriah, Rasulullah mendengar bahwa Bani Quda'ah yang telah menghimpun kekuatan mereka di tempatnya, yaitu di belakang Wadil Qura, sedang menghimpun pasukannya untuk melakukan serangan kepada Madinah. Sekali lagi Madinah itu menjadi incaran untuk diserang ya. Tetapi kemudian Nabi mempersiapkan pasukannya juga, yaitu dengan 300 pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Nah, masih ingat ya, Amr bin As adalah orang yang agak akhir masuk Islamnya, agak akhir, yaitu menjelang Fathul Mekah itu. Nah, Amr bin As memimpin 300 pasukan yang kebanyakan adalah orang-orang muhajirin. Dan kemudian dari 300 itu Nabi mengutus kembali 200 pasukan, di mana pasukan itu diantaranya adalah ada Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman. Nah, menjelang tempat sasaran, yaitu di Wadil Qura, itu kondisinya sangat-sangat dingin, sangat-sangat dingin dan tentu saja gelap ya. Nah, pasukan pertama yang dipimpin oleh Amr bin As dan kemudian diikuti oleh pasukan kedua yang harus bergabung ke pasukan pertama itu, kemudian bergabung di sana. Nah, disitulah kemudian ada kelucuan ya, bahwa kemudian karena saking dinginnya Sayyidina Umar ingin menyalakan api. Pasukannya ingin menyalakan api, seluruh pasukan ingin menyalakan api karena saking dinginnya, ingin menghangatkan diri. Tetapi Amr bin As sebagai panglima perang melarang semuanya, termasuk Umar bin Khattab, untuk menyalakan api. Saat itu semuanya mengikuti dengan gremeng kecuali Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu mengabaikan perintah Amr bin As dan akan menyalakan api. Tetapi kemudian diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan menyampaikan bahwa, wahai Umar, Amr bin As itu diangkat sebagai pemimpin oleh Nabi, maka perintahnya harus diikuti. Nah, itu kemudian Sayyidina Umar menyadari bahwa pemimpin memang dalam rangka untuk diikuti. Akhirnya Sayyidina Umar dalam kondisi yang dingin seperti itu tetap tidak mau menyalakan, dan seluruh pasukan tidak menyalakan. Dan ternyata kemudian pasukan nyampe ke tempatnya dan tidak begitu ada peperangan ya, karena sudah menaklukkan secara siwar, sudah memenangkan itu, dan mereka takluk sedemikian rupa, dan kemudian pasukan itu kembali. Nah, ketika kembali itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang memang Amr bin As, karena sebagai orang, kalau sekarang ya bahasanya ya mungkin mu'alaf ya karena, atau muslim afwaja, Muslim yang berbondong-bondong, bukan asabiqun al-awalun, sehingga para muhajirin yang awal itu ya agak gimana gitu dengan Amr bin As. Nah, tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Yang mau saya ceritakan adalah bahwa ketika sampai di Madinah, ternyata pasukan muhajirin yang dipimpin oleh Amr bin As ini menyampaikan keluhannya kepada Nabi. Keluhannya itu ada 3. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak boleh menyalakan api. Nah, bahwa mereka tidak boleh menyalakan api. Mereka gremeng karena tidak boleh menyalakan api, dan yang melarang adalah Amr bin As. Dan yang kedua, ketika musuhnya pada lari, itu ternyata Amr bin As tidak boleh atau melarang pasukannya untuk mengejar musuh yang sudah lari tadi. Dan yang ketiga adalah ketika pulang,
ternyata Amr bin As itu mengalami jinabah, dan pada akhirnya dia tidak mandi besar karena sangat dingin sekali. Amr bin As tidak mandi besar tapi hanya tayamum dan kemudian mengikuti sholat. Nah, ini juga disampaikan oleh para sahabat muhajirin yang tidak sreg dengan Amr bin As. Wahai Nabi, ada 3 hal yang tidak sreg tadi, yaitu tidak boleh menyalakan api, yang kedua tidak boleh mengejar musuh, dan yang ketiga Amr bin As mengikuti sholat pada saat dia jinabat dan tidak mandi besar, hanya tayamum. Maka kemudian, nah ini yang saya sebut, yang ini yang mau saya ceritakan, bahwa kemudian Amr bin As didatangi oleh Nabi dan ditanyakan semuanya dan dikatakan kenapa melakukan 3 hal itu. Maka disampaikan bahwa Amr bin As melarang pasukan Islam mengejar musuh karena boleh jadi kalau dikejar jangan-jangan itu adalah jebakan. Kita sudah memenangkan, jadi tidak usah euforia dengan kemenangan sampai kita terjebak. Kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh menyalakan api sebelum perangan? Karena kalau menyalakan api, jumlah 500 orang itu diketahui hanya sedikit. Sehingga mereka, para musuh Islam itu akan berani sekali melawan pasukan Islam yang dipimpin oleh Amr bin As. Karena Amr bin As ini punya pengalaman perang yang lebih dibandingkan dengan yang lain, maka dia punya basiroh tentang peperangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kenapa dia tidak mandi junub pada saat dia mendapatkan jinabah? Karena sangat dingin sekali, sehingga Amr bin As mengingat surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya wala tulku biaidikum illa tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, tafsirannya Amr bin As adalah bahwa dalam kondisi sedingin itu kemudian dia mandi, maka boleh jadi dia akan sakit dan boleh jadi dia akan meninggal, bahasanya begitu. Nabi hanya tersenyum dan membenarkan semua tindakan yang dilakukan oleh Amr bin As. Nah, demikian teman-teman, secuil sirah Nabawi pada peristiwa Syariah Jumadil Akhir 7 Hijriah. Itu bisa dibaca di semua kitab sirah, termasuk di ini Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang dulu ikhtisarnya dipakai di MIMI dan di SD waktu kecil. Demikian teman-teman, secuil tentang sirah Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.